Sword of Coming, episode 451. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pepohonan tumbuh subur dan bunga-bunga bermekaran setelah datangnya musim semi, namun kini hampir mustahil untuk melihat satu pun keturunan kerajaan yang pergi berlibur di musim semi di wilayah utara bangsa Stone Bruce. Ketiga kuda itu terus melanjutkan perjalanan ke utara, berhenti dan memulai kembali berkali-kali di sepanjang jalan. Tanpa mereka sadari, musim panas telah tiba. Mereka memutuskan untuk beristirahat di jalan kecil yang berkelok-kelok melalui punggung gunung dekat perbatasan negara Sikat Batu hari ini, dan Zheng Ye sibuk menyiapkan makanan sementara Madui berdandan di depan cermin. Dia bersenandung, dan tampaknya sedang dalam suasana hati yang cukup baik. Cermin tembaga kecil berwarna hijau di tangannya adalah alat spiritual yang diperolehnya dengan harga murah, dan itu adalah cermin desain busur pancaran matahari dan bulan yang relatif langka. Madui menghabiskan kurang dari 2 tael perak untuk membeli cermin ini setelah tawar-menawar dengan pemilik kios yang memiliki kemampuan penilaian yang sangat buruk. Menurut kultivator hantu tua yang bertanggung jawab menilai harta karun untuk Zheng Ye dan Madui, cermin ini dapat dijual dengan harga setidaknya 40 hingga 50 koin kepingan salju di stasiun feri abadi. Chen Pingan duduk di samping mereka dan membolak-balik buku catatannya, yang sebagian besar nama di dalamnya sudah memiliki tanda merah terang samar di bawahnya. Tanda ini menandakan keberhasilan pemenuhan keinginan terakhir mereka. Namun, keinginan terakhir beberapa hantu dan entitas yin lainnya hanya dapat ditunda untuk sementara waktu. Namun, pada kenyataannya, baik Chen Pingan maupun orang-orang yang telah meninggal itu menyadari bahwa keinginan terakhir ini kemungkinan besar akan menjadi keinginan yang telah lama diidamkan tetapi tidak terpenuhi, meminjam konsep Buddhisme. Keinginan ini akan sangat sulit untuk dipenuhi terlepas dari apakah seseorang masih hidup atau sudah meninggal. Ini adalah simpul di hati para entitas yin, dan beberapa simpul ini menjadi simpul kusut yang tidak dapat diurai. Diliputi kesedihan dan amarah, beberapa entitas yin tidak dapat mengendalikan emosi mereka dan akhirnya mengalami peningkatan amarah dan permusuhan yang eksplosif, hampir berubah menjadi hantu jahat seketika. Pada akhirnya, mereka hanya dapat mengandalkan jimat pemurnian hati yang terpampang di sekitar aula dunia bawah untuk mempertahankan secercah kewarasan terakhir mereka. Madui yang hemat tidak mengeluh tentang Tuan Chen yang terus-menerus membuat jimat pemurnian hati, dan segera mengganti jimat yang telah kehilangan energi spiritualnya. Ini merupakan pengurasan terus-menerus terhadap koin abadi mereka, dan tidak berlebihan jika menyebut aktivitas ini sebagai jurang tak berdasar bagi uang. Mereka menemukan banyak tentara bangsa kuas batu yang kalah dan tercerai-berai saat melakukan perjalanan ke utara, dan banyak dari tentara ini berkumpul membentuk kelompok bandit pengembara di pegunungan dan hutan, berkumpul dan bubar sesuka hati. Para bandit pengembara ini dengan ganas menyerang dan menjarah perbekalan tentara Kekaisaran Li Agung, dan demi bertahan hidup dan menjalankan rasa keadilan yang luhur di hati mereka, beberapa bandit terpaksa mengarahkan pedang mereka ke arah rakyat jelata bangsa kuas batu. 3 kali hujan salju lebat turun di akhir tahun lalu, dan ditambah dengan kekacauan perang, hanya sedikit orang yang tersisa di wilayah utara negara Stone Bruce. Hanya ada sekitar 300 hingga 400 bandit dan kuda yang berkeliaran, namun persediaan makanan di wilayah tersebut sangat sedikit. Terlebih lagi, keluarga-keluarga di beberapa kota miskin di perbatasan negara tersebut berharap dapat mengandalkan makanan ini untuk bertahan hidup hingga musim panen berikutnya. Karena itu, mereka tidak mampu memberi makan para prajurit negara Stone Bruce yang kalah. Dengan demikian, konflik antara kedua pihak tak terhindarkan, di mana satu pihak berusaha untuk tidak mati kelaparan dan pihak lain berusaha untuk tetap hidup demi melawan krisis eksistensial yang melanda bangsa. Seiring berjalannya waktu, keretakan dan konflik antara kedua pihak terus tumbuh dan memburuk. Chen Pingan dan para pengikutnya pernah menyaksikan konflik yang hampir berujung pada pertumpahan darah. Saat kedua pihak berdebat, seorang prajurit muda yang mengenakan baju sirah compang camping hampir mengayunkan pedangnya ke bahu seorang lelaki tua kurus. Namun, Chen Pingan tiba-tiba berlari dan merebut pedang anti-kavaleri standar milik prajurit muda itu, menyebabkan puluhan prajurit yang kalah segera menyerbu.
Chen Pingan menghentakkan kakinya sebagai respons, dan para prajurit serta kuda-kuda dari bangsa kuas batu terhuyung-huyung dan meringkik. Chen Pingan kemudian melemparkan pedang anti kavaleri di tangannya, membuatnya kembali ke sarung pedang prajurit muda itu. Dampak kuat dari pedang yang mendarat itu menyebabkan prajurit muda itu terhuyung mundur beberapa langkah. Chen Pingan tidak mengatakan apapun setelah itu, hanya berdiri di jalan kota kecil itu bersama kudanya. Para prajurit negara Sikat Batu yang kelaparan tidak punya pilihan selain mundur diam-diam dari kota kabupaten. Chen Pingan dan kedua temannya pun perlahan-lahan pergi. Di belakang mereka, penduduk kota kecil itu mulai dengan lantang mencaci maki tentara negara mereka, melontarkan cacian kasar. Mereka menuduh para tentara terlalu lemah untuk melawan kaum barbar Kekaisaran Li Agung, namun semakin mampu menindas rakyat jelata di negara mereka sendiri. Akan lebih baik jika para tentara ini mati di medan perang, karena setidaknya itu akan mencegah mereka berbalik dan menindas rakyat mereka sendiri. Bahkan, beberapa orang menyarankan agar mereka memberikan informasi intelijen kepada kavaleri berat Kekaisaran Li Agung yang ditempatkan di kota kabupaten besar di dekatnya, yang berpotensi memberi mereka uang hadiah. Prajurit muda itu tiba-tiba mulai menangis terseduh-seduh setelah para kavaleri meninggalkan kota kabupaten. Seorang perwira militer tua yang tampak seperti letnan menghentikan kudanya dan juga meneteskan air mata. Semua prajurit tampak kurus dan pucat, hampir semuanya juga memiliki luka. Mereka juga menghentikan kuda mereka, melihat sekeliling dengan cemas dan bingung. Mereka benar-benar kehilangan arah. Chen Pingan menyuruh Madui dan Zheng Ye untuk tetap di tempat, setelah itu dia perlahan-lahan menunggang kudanya sendiri. Ini adalah unit kavaleri terkenal dan terhormat dari wilayah perbatasan negara kuas batu, dan pernah memiliki lebih dari 2.000 prajurit elit pada puncaknya. Namun sekarang, hanya tersisa kurang dari 80 orang yang selamat, dan semuanya dipenuhi kecemasan mendalam saat mereka menatap Chen Pingan yang mendekat. Chen Pingan melemparkan sebuah kantung besar dan berat kepada mereka, sambil berkata dengan dialek resmi negara Sikat Batu yang semakin fasih, "Sudah waktunya kalian bubar. Lepaskan baju zirah kalian dan lepaskan baju zirah kuda kalian. Gunakan uang ini untuk pulang dan menetap." Perwira militer tua itu menangkap kantung tersebut dan membukanya untuk melihat isinya, dan mendapati sebuah kantung penuh dengan batangan emas resmi. Ekspresi bingung terpancar di wajahnya saat ia menatap Chen Pingan. "Jika kalian tidak mau menyerah begitu saja, kalian bisa memilih beberapa saudara yang cerdas untuk menyamar sebagai pedagang dan pergi ke kota kabupaten yang sudah kembali damai dan stabil untuk membeli beberapa ransum," kata Chen Pingan. "Kalian harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindari mata-mata dan pengintai Kekaisaran Li Agung, dan kalian harus membeli ransum lebih sedikit setiap kali untuk menghindari kecurigaan pejabat setempat. Aku yakin bahkan kalian pun tidak bisa membedakan siapa teman dan siapa musuh saat ini. Hanya itu. Atau Anda menginginkan sesuatu yang lain?" tanya perwira militer tua itu. Chen Pingan mengangguk dan menjawab, "Kau tidak punya pilihan sekarang. Karena keadaanmu sudah seburuk mungkin, mengapa kau tidak mengambil risiko dan mencoba ini? Lagi pula, jika aku ingin mengandalkan puluhan kepalamu untuk meminta hadiah dari para pejabat prefektur yang telah membelot ke Kekaisaran Li Agung, aku tidak perlu bersusah payah seperti ini. Mungkin bawahanmu tidak menyadarinya, tetapi kau seharusnya sangat memahami hal ini sebagai seorang seniman bela diri tingkat 4. Perwira militer tua itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia ragu-ragu. Chen Pingan menjabat tangannya dan melanjutkan, "Aku tidak bisa membantumu lebih dari ini. Aku bukan lembaga amal atau semacamnya, jadi jangan mencoba memperlakukanku seperti itu." Perwira militer tua itu hanya bisa mendengus dan mengabaikan pikirannya yang memang agak kurang ajar. Setelah menerima kantung berisi batangan emas yang bisa menyelamatkan nyawa mereka, ia menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih kepada pemuda berjubah katun biru langit itu dan berkata, "Terima kasih atas keadilan dan kebenaranmu." Chen Pingan menangkupkan tinjunya sebagai jawaban sebelum berbalik dan pergi. Adapun apa yang akhirnya diputuskan oleh para prajurit bangsa kuas batu yang tersebar, Chen Pingan tidak tinggal untuk mengamati mereka dari awal hingga akhir seperti yang dilakukannya pada pelayan muda dari toko daging anjing. Perwira militer tua itu merasa sedikit kecewa, dia bahkan belum menanyakan nama pemuda itu. Ketika Madui melihat Tuan Chen kembali dengan kudanya, dia menggoda, "Anda mengaku bukan badan amal, tetapi kenyataannya." Chen Pingan tersenyum dan menjawab,
meskipun kau bisa mengetahui niatku, kau tidak perlu membongkar rahasiaku seperti ini. Menjaga ketenangan adalah keterampilan interpersonal yang sangat baik. Madui baru saja akan membalasnya dengan tajam, namun Chen Pingan sudah pergi menunggang kudanya. Ia dan Zheng Ye tidak punya pilihan selain buru-buru mengejar. Setelah konflik mereda, derap kaki ketiga kuda itu berderap ringan melintasi lahan yang dipenuhi tanaman hijau subur dan bunga-bunga yang bermekaran. Kembali ke masa kini, Madui meletakkan cermin tembaganya dan berbalik menatap Chen Pingan yang telah menutup buku catatannya, lalu bertanya, "Tuan Chen, akankah kita kembali ke danau gulungan bambu sebelum musim gugur tiba?" "Seharusnya kita bisa," jawab Chen Pingan sambil mengangguk. Madui meregangkan tubuhnya dengan malas dan tanpa sengaja menabrak kotak bambu besar di belakangnya, lalu ia buru-buru meraihnya untuk menstabilkannya. Kotak bambu itu penuh dengan harta benda yang mereka beli dengan harga murah dari 3 kota yang baru saja mereka kunjungi. Meskipun semua harta benda itu dibungkus sutra dan dilindungi kapas, Madui tetap khawatir akan secara tidak sengaja merusak barang-barang yang sangat rapuh itu. Menurut hantu tua yang tinggal di pagoda glasir berwarna, sebagian besar harta karun ini adalah barang-barang antik berharga yang dikoleksi oleh para bangsawan di dunia fana. Namun, harta karun ini jauh kurang berharga daripada emas dan perak di masa-masa kacau seperti ini. Meskipun demikian, ketika perdamaian akhirnya kembali, bahkan tempat makan burung kecil yang mereka miliki pun akan bernilai 200 hingga 300 tael perak. Jika mereka bertemu dengan orang kaya yang benar-benar menyukai harta karun tersebut, maka menaikkan harganya 2 kali lipat pun bukanlah tugas yang sulit. Sebenarnya, harta karun ini juga bisa diletakkan di dalam peti harta karun mini milik Tuan Chen. Namun, Madui suka membuka peti bambu untuk menggeledah isinya setiap kali mereka berhenti untuk beristirahat. Misalnya, dia selalu suka mengeluarkan cermin tembaga kecil untuk dilihat dan dimainkan. Karena dia ingin melakukan ini, dia harus menanggung konsekuensinya dan membawa peti bambu itu sendiri. Zheng Ye sudah menjadi kultivator tingkat 4 yang sah, dan dengan bakat serta pemahaman Madui yang unggul, dia telah maju menjadi entitas Yin tingkat 5. Namun, jika dilihat dari potensi kultivasi sebenarnya, Zheng Ye masih lebih unggul daripada Madui. Ini menunjukkan betapa pentingnya fisik seseorang. Yang satu tidak takut untuk berlatih secara perlahan, sementara yang lain tidak takut untuk berlatih dengan cepat. Seiring waktu, Zheng Ye dan Madui membangun hubungan yang lebih kuat dan mampu bekerja sama dengan lebih baik lagi. Saat makan, Chen Pingan masih mengunyah perlahan seperti kebiasaannya. Di sisi lain, Zheng Ye berjongkok di sampingnya dan melahap makanannya dengan cepat. Bocah muda yang tegap itu bertanya dengan santai, "Bagaimana posisi kepalan meditasi berjalan saya, Tuan Chen?" Chen Pingan tersenyum tipis dan menjawab, "Lumayanlah." Zheng Ye menghela napas sedih mendengar ini. Meskipun dia tahu bahwa pelaksanaan meditasi berjalan 6 langkahnya tidak selalu lancar dan sempurna, dia berpikir setidaknya itu akan menjadi latihan dan peningkatan. Madui malah memperkeruh keadaan dengan berkomentar, "Kau tidak cocok untuk berlatih bela diri. Bahkan seorang pemula bela diri sepertiku pun bisa melihatnya dengan jelas. Sikap tinjumu longgar dan hampa, dan kau bahkan belum melangkah ke jalan yang benar. Zheng Ye, apakah kau salah mengira bahwa kau sudah cukup terampil?" Chen Pingan menghibur Zheng Ye dan berkata, "Seni bela diri bukanlah fokus utamamu, dan memilikinya untuk memperkuat fisik dan menempa tubuhmu sudah cukup. Bahkan, mengembangkan napas ki sejati dan membiarkannya bertentangan dengan energi spiritual di titik akupunturmu sebenarnya tidak diinginkan. Entah saya gagal mempelajari sesuatu dengan benar, atau saya mempelajari sesuatu dengan sangat lambat." "Mengapa Anda tidak khawatir, Tuan Chen?" tanya Zheng Ye dengan muram. Chen Pingan merasa sangat geli mendengar ini, dan dia menjawab, "Aku pasti akan khawatir jika kekhawatiran bisa membantu menyelesaikan masalah." Madui tak bisa menahan diri lagi, dan dia hampir saja mengatakan sesuatu. Namun, Chen Pingan sudah mengangkat tangannya dan berkata, "Diam, kau tidak boleh mengolok-olok kultivasi Zheng Ye untuk kesenanganmu sendiri. Lagi pula, aku akan terkejut jika kau bisa menentukan seberapa bagus atau buruk posisi tinju Zheng Ye. Apakah kau hanya meminjam penilaian asal-asalan dari seorang senior?" Senyum lebar muncul di wajah Madui, menyebabkan mata indahnya sedikit menyipit. Dia tetap diam dan secara diam-diam menerima tuduhan Chen Pingan.
Ketiganya melanjutkan perjalanan menyusuri perbatasan bangsa Stonebrus. Mereka tiba di sebuah wilayah kekuatan abadi di utara yang disebut Gunung Elang Turun, di mana pegunungan hijau bergelombang, pemandangannya indah, dan energi spiritualnya relatif melimpah. Madui dan Zheng Ye merasa sangat rileks dan puas setelah memasuki wilayah kekuatan abadi tersebut, dan mereka tanpa sadar menarik napas beberapa kali. Inilah alasan mengapa orang biasa di daerah dengan energi spiritual yang sedikit mungkin tidak pernah bertemu dengan seorang kultivator seumur hidup mereka. Para pedagang mencari keuntungan dari kota-kota yang ramai, dan dengan cara yang sama, para kultivator secara tidak sadar akan menghindari daerah-daerah dengan sedikit energi spiritual ketika mereka berkeliling dunia. Lagi pula, ada terlalu banyak persyaratan dalam hal kultivasi, dan perlu untuk melakukan semuanya secara perlahan dan bertahap, terutama bagi kultivator di tingkat 5 bawah dan immortal di tingkat 5 menengah. Membuang waktu berharga mereka di daerah tanpa energi spiritual sejauh ribuan kilometer akan menjadi kebodohan mutlak. Pertempuran tanpa henti di dekat wilayah perbatasan sebelumnya telah memengaruhi pasukan abadi bangsa Kuas Batu, dan karena alasan yang tidak diketahui, banyak pasukan abadi kecil berkumpul di daerah ini dan secara samar-samar tampak menganggap Gunung Elang Turun sebagai pemimpin mereka. Gunung Elang Turun memiliki wilayah yang luas, dan sebelumnya juga mempertahankan sistem garis keturunan tunggal, yang berarti hanya ada sedikit orang di sekte yang besar dan kuat itu. Karena itu, Gunung Elang Turun meminjamkan banyak gunungnya kepada pasukan abadi kecil bangsa Kuas Batu yang datang ke sini untuk berlindung. Berkat fenomena ini, Descending Falcon Mountain meraih banyak ketenaran hanya dalam waktu 2 tahun. Konon, banyak toko abadi telah dibuka di sini sebagai akibatnya, dan inilah alasan utama Chen Pingan memutuskan untuk berkunjung. Karena mereka kebetulan lewat, Zheng Ye dan Madui dapat mencoba melihat apakah selusin atau lebih alat spiritual yang mereka beli dengan harga murah dapat dijual dengan harga yang bagus. Terlebih lagi, semua koin abadi yang mereka peroleh akan menjadi milik mereka. Mengenai bagaimana mereka membagi keuntungan, Chen Pingan sama sekali tidak peduli. Dia akan menyerahkannya kepada Zheng Ye dan Madui untuk berdiskusi sendiri. Namun, dia menduga bahwa Zheng Ye pasti akan mendapatkan bagian yang lebih kecil. Dengan betapa terampil dan cerdiknya Madui dalam perencanaan dan perhitungannya, bahkan 3 Zheng Ye yang digabungkan pun tidak akan mampu menyainginya. Chen Pingan berpikir dalam hati bahwa jika suatu saat nanti ia membuka toko untuk berbisnis, Madui akan menjadi asisten yang sangat baik. Ketika mereka tiba di sebuah gunung di wilayah terpencil di sekitar Gunung Elang Turun, Chen Pingan menemukan bahwa ada banyak pengungsi manusia yang berkumpul di sana juga. Terdapat pasar yang ramai yang tampak tidak berbeda dengan pasar di kota-kota, dan saat mereka melewati daerah tersebut, mereka melihat banyak lokasi konstruksi yang dipenuhi pekerja. Selain para pemuda yang kuat, ada juga wanita dan anak-anak yang selamat dari perjalanan ke Gunung Elang Turun yang turut memberikan bantuan. Yang paling mengejutkan Chen Pingan adalah kenyataan bahwa sebuah kuil pertapa bela diri dari negara Kuas Batu telah selesai dibangun. Meskipun masih kasar, kuil itu memiliki semua yang dibutuhkan oleh etiket kekaisaran negara tersebut. Terlepas dari semua itu, beberapa kultivator masih sibuk membangun formasi perlindungan gunung. Ini mungkin merupakan fondasi paling awal untuk stasiun feri abadi atau kekuatan abadi di pegunungan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dua kultivator melihat Chen Pingan dan para pengikutnya berjalan mendekat dengan kuda mereka, dan ada sedikit kewaspadaan di mata mereka saat mereka mengamati 3 wajah yang tidak dikenal itu. Mereka diam-diam berkomunikasi dengan yang lain, bermaksud untuk mengumpulkan banyak kultivator dari segala arah untuk menghalau orang asing ini. Chen Pingan tidak lagi mengenakan tablet giok tetua tamu Pulau Ngaraisian, jadi dia hanya bisa menghela napas pasrah menghadapi situasi ini. Dia bertanya kepada salah satu kultivator untuk menanyakan arah, mengatakan bahwa dia ingin mengunjungi gunung tempat aula leluhur Gunung Elang Turun berada. Setelah para kultivator yang tergabung dalam kelompok yang sama dengan kultivator gua menunjukkan arah kepada Chen Pingan dan kedua temannya, mereka menyaksikan ketiga orang itu meninggalkan pasar sebelum akhirnya menghela napas lega. Kemudian mereka melanjutkan pekerjaan pada formasi perlindungan gunung. Tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal ini. Mereka berasal dari pasukan abadi kelas 3, jadi meskipun mereka pindah ke sini untuk mencari perlindungan di Gunung Elang Turun, mereka hanya bisa mengumpulkan sejumlah kecil koin abadi dibandingkan dengan pasukan kelas 1 yang sangat kaya. Akibatnya,
Mereka dilemparkan ke daerah ini oleh aula leluhur Gunung Elang Turun, dan pada dasarnya mereka dipaksa untuk bertindak sebagai dewa penjaga pintu masuk timur Gunung Elang Turun. Jika terjadi masalah, misalnya, jika kavaleri berat Kekaisaran Li Agung menganggap Gunung Elang menurun sebagai pemandangan yang mengganggu dan memutuskan untuk menyerbu, maka mereka tentu akan menjadi yang pertama menanggung akibatnya. Mereka tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan bertindak sebagai perisai bagi Gunung Elang menurun. Semua sekte abadi di pegunungan perlu mengalami kesulitan, penghinaan, dan bahaya besar saat mereka didirikan, mencapai ketenaran, dan mewariskan ajaran mereka. Kultivator tingkat abode tier yang sudah tua dan disebut sebagai leluhur tertua dari pasukannya berdiri di atas platform yang tinggi dan diam-diam mengamati seorang anak pengungsi kecil yang membantu orang tuanya menyeka keringat mereka. Kultivator tua itu tersenyum penuh arti. Anak ini memiliki potensi besar, namun aula leluhur Gunung Descending Falcon lambat menyadari hal ini, dan baru sekarang mereka berencana untuk menawarkan satu koin panas kecil dan sebuah gunung dengan radius lebih dari 5 km untuk mengubah paspor keluarga ini. Namun, kultivator tua itu menepis keberatan besar untuk menolak kebaikan hati Gunung Elang Turun. Dia berencana untuk secara pribadi menerima anak ini sebagai murid langsung, dan setelah 60 tahun atau 100 tahun, mungkin kekuatan abadi miliknya akan mendapatkan kultivator tingkat tempat tinggal yang baru. Atau mungkin anak itu bahkan bisa maju ke tingkat pengamatan laut seperti leluhur peremajaan klan dari masa lalu. Ini bukanlah mimpi liar, dan hanya memikirkan hal ini saja membuat kultivator tua itu merasa sangat bahagia dan puas. Meskipun para adik laki-laki dan kakak laki-laki telah berdebat sengit di aula leluhur sebelumnya, satu koin panas yang lebih kecil dan sebuah gunung tambahan akan sangat berarti bagi kekuatan abadi mereka. Mereka tetap teguh dan bersatu setelah memutuskan untuk menolak saran dari aula leluhur Gunung Elang Turun. Bahkan adik laki-laki yang paling pelit di antara mereka memutuskan bahwa ia akan memberikan alat spiritual yang telah lama ia hargai kepada anak kecil itu ketika mereka akhirnya bergabung dengan kekuatan abadi mereka dan menjadi murid leluhur lama mereka. Setelah meninggalkan pasar, Chen Pingan tiba-tiba menoleh ke kejauhan dan bertanya, "Apakah kalian berdua memperhatikan sesuatu?" Zheng Ye dan Ma Dui benar-benar bingung dengan pertanyaan Chen Pingan. Chen Pingan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan apa-apa. Mungkin aku salah lihat, Pak Chen. Tidak baik membiarkan orang menunggu tanpa kepastian," kata Ma Dui sambil geli. Chen Pingan tersenyum dan menjawab, "Ketika kalian menjadi cukup kuat untuk berdiri sendiri dan mengambil alih kendali di masa depan, kalian akan mengerti bahwa mengatakan sesuatu setengah-setengah adalah keterampilan mendalam yang patut diteliti." Ma Dui mendecakkan lidahnya karena heran dan berkomentar, kemampuan Tuan Chen untuk memuji dirinya sendiri secara tidak langsung semakin lancar dan terlatih. Chen Pingan berbalik dan menangkupkan tinjunya, sambil berkata, "Terima kasih atas pujian Anda." Ma Dui tertawa kesal dan berseru, "Tuan Chen, Anda tidak akan lagi menjadi Tuan Chen yang saya hormati dan kagumi jika Anda terus berperilaku seperti ini." Zheng Ye mengangguk-angguk dan berseru, "Tidak, kau hanya melebih-lebihkan." Jelas terlihat bahwa bocah laki-laki itu lebih memihak Tuan Chen. Namun, Zheng Ye langsung dihukum atas ucapannya, dengan Ma Dui merentangkan tangannya dan mengayunkan lengan bajunya ke wajahnya, menyebabkan rasa sakit yang menyengat. "Orang mulia menyelesaikan konflik dengan kata-kata, bukan kekerasan," keluh Zheng Ye dengan kesal. Saat itu giliran Ma Dui yang mengangguk, dan dia menjawab, "Hanya penjahat dan wanita yang sulit dihadapi," seorang bijak berkata demikian. "Tidakkah kalian mengerti prinsip sesederhana ini?" Chen Pingan tersenyum kecut dan menyela, "Pepatah ini tidak diartikan seperti itu, tetapi jika Anda bersedia mencela diri sendiri seperti itu, maka saya juga tidak keberatan." Mereka bertiga bercanda dan tertawa saat tiba di pintu masuk resmi Descending Falcon Mountain. Dibandingkan dengan dua kekuatan abadi yang mereka lewati saat melakukan perjalanan ke sini, jelas bahwa segala sesuatunya jauh lebih ketat dan ada lebih banyak hal daripada yang terlihat. Bahkan konsentrasi energi spiritual di sini sedikit lebih tinggi daripada di Gunung Penghalang Kuning. Terdapat sebuah kota kecil dan damai di tepi sungai di kaki gunung, dan mungkin lebih tepat menyebutnya sebagai desa yang relatif besar. Melihat jumlah rumah dan bangunan lainnya, mungkin ada sekitar 1.000 orang yang tinggal di desa ini. Tanpa kehadiran dunia fana, apa yang disebut kekuatan abadi di pegunungan tidak akan lebih dari bangunan tanpa fondasi dan air tanpa sumber. Namun,
banyak makhluk abadi yang belum mencapai puncak gunung tidak mau repot atau menganggap remeh untuk merenungkan prinsip ini. Untuk mencapai desa di kaki gunung dan mendaki gunung setelahnya, seseorang perlu menyeberangi sungai terlebih dahulu, bukan di jembatan lengkung, melainkan di jembatan datar dan sempit yang tampak seperti ular tipis yang terbentang di atas sungai. Ada seorang penduduk desa berjalan menyeberangi sungai dengan seekor kerbau di belakangnya, dan seorang pria bertubuh tegap kemungkinan besar menuju ladang terdekat untuk melakukan pekerjaan kasar. Di belakang pria itu ada seorang anak kecil yang menunggangi sebatang bambu hijau subur dan berteriak, "Gidi up," seolah-olah mereka sedang menunggang kuda. Chen Pingan berhenti bersama kudanya, membiarkan penduduk desa dan kerbaunya yang bertanduk melengkung lewat terlebih dahulu. Penduduk desa itu jelas sudah melihat dan mengalami banyak hal sebelumnya, jadi dia tidak terlalu memperhatikan ketiga orang asing itu. Di sisi lain, anak kecil yang menunggang kuda bambu itu sangat penasaran setelah melihat kuda sungguhan. Chen Pingan tersenyum pada anak kecil itu, dan anak itu membalasnya dengan senyum malu-malu. Anak itu kemudian mengejar ayahnya dan kerbau. Zheng Ye menganggap ini cukup menarik. Kilatan cahaya pedang yang cemerlang sering kali menembus langit di puncak gunung Lang menurun yang dikelilingi oleh awan dan kabut yang berputar-putar. Namun, anak kecil yang menunggang kuda bambu itu sudah terbiasa dengan hal ini, sehingga ia lebih tertarik pada kuda-kuda di belakang mereka. Ia menoleh berulang kali untuk melihat ketiga kuda itu. Chen Pingan menuntun kudanya ke jembatan batu sempit yang hanya berjarak sedikit di atas sungai. Ketika ia sampai di tengah jalan, penduduk desa yang berjalan dari sisi sungai yang lain juga harus berhenti dan dengan sabar menunggu dia menyeberang terlebih dahulu. Chen Pingan mengangguk sebagai tanda terima kasih setelah selesai menyeberangi jembatan batu, dan penduduk desa yang menunggu untuk menyeberang juga tersenyum dan mengangguk sebagai balasan. Zheng Ye memperhatikan sambil berpikir. Ma Dui juga terhanyut dalam perenungan. Pada saat itulah Chen Pingan tiba-tiba berbalik dan menatap langit. Tempat beristirahat pedang kecil di lengan bajunya dan tablet giok tetua tamu dari Pulau Ngarai Sian menjadi panas hampir pada waktu yang bersamaan. Liu Zimao tidak merahasiakan hal itu saat itu, dan dia telah mengungkapkan kepada Chen Pingan bahwa dia dapat melacak lokasinya berdasarkan dua barang tersebut. Chen Pingan tidak menyatakan keberatan apapun terkait hal ini. Seberkas cahaya putih salju melesat cepat menembus langit, memasuki wilayah Gunung Lang menurun sebelum mendarat dengan suara dentuman keras. Ini adalah seorang kultivator tua dari Pulau Ngarai Sian, dan ekspresinya tampak bingung serta energi spiritualnya kacau. Dia tak lain adalah Zhang Ye, kultivator yang bertanggung jawab menjaga ruang rahasia dan ruang memancing. Zhang Ye telah menghabiskan hampir seluruh energi spiritual di titik akupunturnya untuk melakukan perjalanan rahasia ke utara ini, dan melakukan hal itu adalah tindakan yang sangat gegabah yang akan merusak fondasi Dao Agungnya. Ini mirip dengan bagaimana menyampaikan pembaruan militer yang mendesak melalui kuda estafet akan menyebabkan cedera dan akhirnya kematian bagi banyak kuda. Senyum lebar awalnya terpancar di wajah Zheng Ye, terutama karena Zhang Ye adalah dermawan yang telah menyelamatkannya dari kobaran api besar di Pulau Bulan Jerami. Namun, ia segera menutup mulutnya setelah melihat ekspresi cemas dan keadaan menyedihkan Zhang Ye. Chen Pingan segera menopang Zhang Ye yang terhuyung-huyung sebelum bertanya dengan suara lembut, apakah sesuatu terjadi di danau gulungan bambu? Keadaan telah berubah total, seru Zhang Ye dengan ekspresi patah hati. Chen Pingan menghela napas mendengar ini. Sebenarnya, dia sudah memprediksi hasil seperti ini. Namun, ini bukanlah skenario terburuk, jadi dia tidak membuat terlalu banyak rencana untuk mengatasi situasi tersebut. Sejujurnya, memang tidak banyak yang bisa dia lakukan dalam situasi ini. Pada akhirnya, kekuatan manusia memiliki batasnya. Situasi saat ini sangat mudah dipahami. Entah Jenderal Su Gaoshan dari Kekaisaran Li Agung telah bergerak, atau orang yang mendukung Liu Laocheng dari Pulau Istana Willow mulai ikut campur. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa kedua pihak telah memutuskan untuk langsung bergabung. Ada kemungkinan bahwa Tan Yuanyi dari Pulau Millet Grain telah membelot dan meninggalkan aliansi mereka demi keselamatan dirinya sendiri. Di sisi lain, Liu Zimao mungkin tidak mau melepaskan fondasinya di Pulau Qiangorge, dan dia mungkin juga menjadi korban intrik orang lain. Karena itu, sangat wajar jika dia berada dalam bahaya besar. Apapun yang terjadi, ini jelas merupakan kabar buruk bagi Chen Pingan. Chen Pingan awalnya telah menganalisis dan memahami tren masa depan danau gulungan bambu,
namun papan Go yang telah ia buat dengan susah payah mungkin telah dengan mudah disapu ke lantai oleh pemain Go lain. Zhang Ye berlutut dan memohon, "Saya mohon kepada Anda, Tuan Chen, tolong selamatkan penguasa pulau ini." Chen Pingan menggelengkan kepalanya dan langsung bertanya, apakah senior Zhang sudah menyembunyikan atau menahan Guken dan ibunya? Zhang Ye yang berlutut mendongak dan menjawab, "Semuanya terjadi sangat tiba-tiba, jadi Pulau Ngaraisian tidak punya waktu untuk melakukan hal seperti itu. Bahkan jika kami punya waktu, saya tidak akan melakukan hal seperti ini karena saya mengerti bahwa itu pasti akan menjadi bumerang dan kembali menghantui kami. Hanya Tuan Chen yang dapat menyelamatkan penguasa pulau." Chen Pingan membantu Zhang Ye berdiri dan berkata perlahan, "Silakan berdiri untuk berbicara, Senior Zhang. Saya akan mendengarkan penjelasan Anda terlebih dahulu, tetapi izinkan saya mengatakan bahwa hampir tidak mungkin untuk menyelamatkan Liu Zimao saat ini. Saya yakin Senior Zhang sudah memahami fakta ini ketika melakukan perjalanan ke sini. Memang, Anda datang ke sini hanya untuk melakukan semua yang Anda mampu. Namun, sisanya akan bergantung pada kehendak langit." Zhang Ye mengangguk pelan, senyum pahit teruk di wajahnya. Namun, masih ada sedikit rasa terima kasih di matanya. Sementara itu, Chen Pingan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Di hadapan Zhang Ye, ada beberapa hal yang hanya bisa ia hindari untuk diucapkan. Sama seperti saat ia bercanda dengan Madui barusan, ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan meskipun orang lain tahu maksudnya. Zhang Ye tentu saja melakukan segala yang dia mampu, tetapi sangat mungkin dia juga menyadari bahwa jejaknya telah dicatat oleh beberapa orang dengan motif tersembunyi. Mungkin orang-orang ini sedang mengintai mereka dari suatu tempat di Gunung Elang menurun. Dengan mempertimbangkan hal ini, Chen Pingan sudah menunjukkan kemurahan hati yang besar dengan tidak memukulinya saat ia terjatuh dan membunuhnya dengan satu pukulan. "Mari kita berjalan sambil mengobrol," saran Chen Pingan. Zhang Ye menenangkan diri, dan hal pertama yang diucapkannya menyebabkan riak dahsyat melanda pikiran Madui dan Zhang Ye yang mendengarkan dengan saksama. Penguasa pulau itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kultivator yang identitasnya tidak diketahui, dan dia terluka parah serta ditahan di penjara air yang terletak di Pulau Istana Willow. Tidak hanya itu, tetapi Jenderal Su Gaoshan dari Kekaisaran Li Agung secara pribadi datang ke kota Pagoda Awan dan melemparkan cambuk ke danau, menyatakan bahwa dia akan mengeksekusi semua kultivator pengembara danau gulungan bambu yang menolak untuk menyerah dalam waktu 10 hari. Pikiran pertama Chen Pingan adalah bahwa kultivator kuat yang berhasil menekan Liu Zimao secara paksa adalah pengembara Mohis Suruo atau bijak Ruan Qiong.